Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Okay guys, today we will discuss about the answer key of our daily assessment 2 weeks ago ya. Jadi hari ini kita akan membahas kunci jawaban atas ulangan harian yang sudah kalian kerjakan di 2 minggu kemarin ya. Okay, because next week is your English exam day. Jadi karena minggu depan itu sudah kita mulai ya PTS-nya atau midterm dari bahasa Inggris juga, maka akan kita bahas beberapa hal yang perlu kita bahas hari ini. Okay, let's start from chapter 1. Jadi akan kita flashback lagi, kita ingat-ingat kembali jawaban apa yang benar, jawaban apa yang salah ya dari jawaban-jawaban kalian di 2 minggu kemarin. Oke, number 1. Di sini soalnya adalah you shocked when the fireworks are blamed. Jawaban yang benar adalah you are shocked when the fireworks are blamed. Nah, kenapa are? Di sini pasangannya you to be-nya are. Oke, ini mudah sekali ya. Kemudian number 2, jawaban yang benar adalah Joko Widodo is the 7th President of Indonesia. Jadi Joko Widodo adalah presiden ke-7 di Indonesia. Pasangannya adalah is ya, karena Joko Widodo itu sama saja pronounnya kita ganti dengan he. Kalau he itu pasangannya is ya. Baik, sekarang yang nomor 3. We are happy to her birthday party. Kami gembira terhadap pesta ulang tahunnya. We pasangannya are. Kemudian number 4. Mira is very talented. Mira sangat bertalenta. Jadi Mira itu kita pasangkan dengan is karena dia di situ sebagai she ya. Kalau she pasangan to be-nya itu adalah is. Okay, let's continue to the next slide. Nah, di slide ketiga ini ada number 5 until number 8. Jawaban yang benar adalah the cat is so cute and adorable. Okay, the cat itu adalah it kata gantinya ya. Jadi catnya di situ hanya satu atau tunggal. Jadi kita pasangkan dengan is to be-nya. Okay, number 6. I read the newspaper. Jawaban yang benar adalah I. Saya membaca koran. Number 7. Can you guess the thing that I'm going to tell you about? Okay, can you guess? Dapatkah Anda menebak? Yang tepat adalah you, nggak mungkin me kan? Atau nggak mungkin I, karena kita kan bertanya kepada orang, jadi kita pakainya you di situ yang paling tepat. Sekarang number 8. You asked me why I wanted to be a leader. You asked me why I wanted to be a leader. Yang paling tepat adalah you. Kamu bertanya kepada saya, mengapa saya ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang paling tepat ya. Yep, next continue to the next slide. The first slide. Jadi ini adalah slide keempat. There are number 9 until number 12. Number 9, jawaban yang tepat adalah they can drive by themselves. Mereka dapat mengendarai, ya bisa motor atau bisa mobil dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka bisa sendiri. Itu artinya ya. Sekarang yang number 10. I am so grateful for the life I have because it is beautiful. I am so grateful. Saya sangat bersyukur terhadap kehidupan yang saya miliki karena kehidupan ini indah. I di situ jawabannya. Sekarang yang 11. Can you help me with this box? Dapatkah kamu membantu saya dengan kotak ini? Jadi mungkin di sini dia minta diangkatkan atau minta gotongan, itu juga bisa ya. Can you help me? Dapatkah Anda membantu saya? Oke, saya di sini sebagai objek ya. Sekarang 12. I always see you at the school. Saya selalu melihatmu atau saya selalu melihat Anda di sekolah.
Okay, now the next slide. Ini adalah the fifth slide. Jadi slide kelima, number 13 until number 16. Number 13, I can't do this task alone. Can you help me? Okay, I can't do this task alone. Can you help me? Jadi di sini dapatkah Anda membantu saya? Jadi pilihannya adalah me. Sekarang 14, today is your birthday. I don't forget about it. Jadi hari ini adalah ulang tahunmu. Saya tidak melupakan hari ini. Nah, kata ganti hari ini itu kita ganti dengan it. Jadi birthday-nya. Birthday-nya hari ini itu kita ganti dengan it. Oke, sekarang 15. I asked him a question about but he didn't answer. I asked him a question but he didn't answer. Oke, saya bertanya kepadanya. Nyanyi di sini adalah laki-laki ya, karena him. Sebuah pertanyaan tetapi dia tidak menjawabnya. Oke, paling tepat adalah him. Sekarang 16. There is a pen under your desk. Is it yours? Jadi kita bertanya nih, ada satu pena di bawah mejamu. Apakah pena tersebut punyamu? Jadi kalau kita ingin menyatakan punyamu atau kepunyaanmu, kita pakainya yours gitu ya. Okay, now let's continue number 17 until number 20. Okay, 17. The boots belong to Roy. They are his. Okay, jadi boots itu kepunyaannya, pakainya his ya. Sekarang 18. I have a city car. The car is mine. Oke, saya punya sebuah mobil. Mobil tersebut adalah milik saya, jadi pakainya mine. Sekarang 19. When we are together, there is no longer mine, it's all ours together. Oke, jadi jawaban yang benar adalah ours, milik kita bersama. 20. I don't like sharing what is mine because the last time I did, it broke. Oke. Saya tidak suka berbagi atau meminjamkan punya saya karena terakhir kalinya saya melakukan hal itu, barang tersebut rusak. Oke, itu number 20. Ya, sudah selesai kita bahas tentang answer key dari ulangan harian kalian kemarin. Thank you for all your attention and all of your efforts. Jadi terima kasih atas usaha kalian, perhatian kalian terhadap ulangan harian kita kemarin ya. Terima kasih sekali bagi yang sudah bagus nilainya. That's good, bagus sekali. Kemudian bagi yang belum, under 75 atau di bawah KKM 75, it's okay, tidak masalah, no problem. Kalian bisa membuat tes kita kemarin sebagai motivasi ya. You should be motivated to do the best and to do better than yesterday. Oke, kita harapkan nanti your score on midterm, jadi nilai kalian di ujian mid besok, it can be better ya. Jadi bisa lebih baik dari soal-soal atau jumlah nilai atas soal yang sudah kalian kerjakan di sebelumnya ya, baik itu latihan maupun ulangan harian. Oke, kita baru sekali ya ulangan hariannya. Baik. Oke, students, let's continue to the next slide. Jadi di slide ke-7 ini we will discuss about the material on chapter 2. Jadi kita akan membahas materi yang ada di chapter 2. Do you still remember what is the material on chapter 2? Ada yang masih ingat? Okay. On chapter 2, we will learn about congratulations and compliments. Jadi kita akan membahas tentang dua materi, dan ini merupakan daily expressions atau ekspresi yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tentang bagaimana kita memberikan selamat dan memberikan pujian kepada orang, dan juga how to respond
of congratulation itself and also the compliments. Okay, this is the continuation of material on previous week. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi chapter 2 yang sudah kita lalui di brainstorming session on previous week ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan minggu kemarin, kita sudah melakukan brainstorming session atau sesi pemanasan ya tentang topik yang kita pelajari hari ini, dan ini hanya merupakan penjelasan singkat saja dari Miss Asih ya. Okay, on chapter 2, do you still remember what is congratulations and compliments? Okay, artinya apa nih? Nah, di situ sudah ada artinya ya. Ini merupakan summary-nya saja. Jadi ini merupakan rangkumannya saja. Kalau yang lebih lengkap, you have an English book, kalian sudah punya buku LKS-nya ya yang sudah dibagikan dari sekolah. Di situ juga sudah lengkap. Di video yang kemarin juga sudah lengkap ya pengertiannya dan contohnya juga. Jadi kita sekedar mengulang saja hari ini. Okay, congratulations are words expressing praise for an achievement or good wishes on a special occasion. Jadi congratulations ini adalah kata-kata. Jadi kalau kata-kata itu nanti bisa menjadi kalimat ya, karena kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata yang mengekspresikan rasa syukur kita terhadap prestasi atau harapan-harapan baik pada event-event tertentu atau pada situasi-situasi tertentu. Nah, how about compliments? Compliments make people feel good about themselves, and we all need that at times. A compliment is a remark expressing admiration, approval, or respect. Giving compliment is telling something nice to or about someone. Jadi compliments di sini, oke, itu good-nya salah ya F. Seharusnya tulisannya D. Typo aja nggak apa-apa. Jadi compliments ini membuat orang-orang merasa baik ya, atau merasa gembira tentang diri mereka, dan kita memerlukannya ketika kejadian waktu itu. Jadi pada kejadian, for example, kalau misalnya ada suatu kejadian, contohnya your friend wins a singing contest misalnya, jadi temanmu menang sebuah kontes. Nah, itu kan ada dua nih, congratulations dan juga compliments. Kalau congratulations misalnya, hey, congratulations on your singing contest, you are the winner. Nah, itu cara memberikan selamatnya. Kalau complimentsnya seperti apa? Compliments itu kan pujian, jadi bisa ditambahin dari kalimat congratulations tadi. Hey, you are the winner of this singing contest. Your voice is so adorable misalnya, atau your voice is so excellent. Nah, itu adalah complimentsnya, pujiannya gitu ya. Jadi ada dua, ada congratulations, memberikan ucapan selamat dulu, dan ada juga compliments atau pujiannya. Kayak gitu ya. Itu adalah perbedaan antara congratulations dan juga compliments. Okay, on the next slide, you can see the example of congratulation expression. Ya, ada may we congratulate you on, I must congratulate you on, I congratulate you on, bla bla bla. Congratulations juga bisa, hanya itu saja yang kita ucapkan, itu juga sudah cukup. Please accept my warmest congratulations. Disambung sama kalimatnya apa. Kemudian ada, semisal kita ingin memberikan ucapan, wah, Anda hebat, selamat, wah, hal itu sangat-sangat fantastik, bravo itu juga hebat ya, great job itu juga hebat. Nah, itu yang menyatakan congratulations dalam bentuk kehebatannya ya. Kemudian ada lagi, you did it well, I knew you could ya, jadi kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Saya yakin atau saya tahu kamu memang bisa, atau kamu pasti bisa.
cheers to you, selamat untuk Anda, atau turut berbahagia untuk keberhasilan Anda. Nah, seperti itu. Okay, the next slide itu adalah example of compliments. Jadi the following are some expressions of compliments. Ada, I really like your hair, that's a lovely dress, bajunya sangat cantik, that was a nice performance, penampilan Anda bagus sekali, you are a great teacher, Anda adalah guru yang hebat, how genius you are, wah kamu sangat pintar sekali, atau kamu sangat cerdas sekali. Kemudian ada lagi, you are really did well, kamu benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Oke, itu artinya ya, contoh dari compliments. Nah, now there are some congratulation cards. Jadi di sini saya berikan beberapa contoh kartu yang menyatakan congratulation atau ucapan selamat ya, tergantung dari occasion atau situationnya. Untuk example of congratulation card yang pertama, nah di sini ditujukan kepada Philip Andrews. Congratulations on your big promotion this year from Christina Brady. Jadi congratulation card ini menyatakan tentang ucapan selamat yang diberikan kepada Philip Andrew dari Christina Brady. Tentang apa? Oke, tentang promotion. Kemudian sekarang on the next slide kita bisa lihat example of congratulation card yang kedua. Nah, di situ kita lihat tulisannya, you are absolutely amazing. Congratulations. You are an inspiration to us all. Keep up the great work. Love, Henrietta. Oke, jadi di sini orang ini ya yang mengirimkan Henrietta. Kemudian dia kira-kira mengirim kepada siapa? Oke, who is the receiver of this card? Jadi siapa kira-kira penerima dari kartu ini? Bisa kira-kira ini temannya ya, her friends. Jadi the friend of Henrietta, temannya Henrietta. Oke, jadi di sini temannya bekerja dengan sangat baik. Kemudian kinerjanya di kantor mungkin juga bagus dan dia mengucapkan selamat. Atau for example dia memenangkan outstanding apa ya istilahnya, outstanding worker, jadi pekerja yang dapat juara 1 misalnya kalau yang dinilai kinerjanya atau great worknya itu tadi gitu ya. Oke, ini example of congratulation card yang kedua. Oke, now let's see the example of congratulation card yang ketiga. Tulisannya di sini adalah congratulations, now that the new chapter of your life has begun. May you always find new roads to travel, new horizons to explore, and new dreams to call your own. Oke, ini ucapan selamat terhadap next chapter of your life has begun. Oke, kalau seperti ini bisa kemungkinannya ada 2 ya. Bisa birthday, penambahan umur ya, atau ketika umur seseorang bertambah, atau bisa juga ketika sudah menikah seperti ini ya. Ini juga bisa karena tulisannya adalah next chapter of your life. Jadi chapter selanjutnya dari kehidupanmu. Oke, ini adalah contoh yang ketiga. Oke, this is the last example of congratulation card. Ini adalah contoh kartu yang keempat. Oke, kita baca bersama-sama. Alpha and Caleb. Di sini ada date-nya. Congratulations, wishing you love and happiness in your marriage life. Sincerely, Henrietta. Kalau ini jelas ya, tulisan dari theme atau topiknya di sini adalah marriage life. Jadi ini adalah wedding congratulation card ya. Oke, ini sudah jelas sekali. Nah, nanti jenis-jenis kartu yang seperti ini akan muncul dalam UTS ya. Misal I give you a picture of a card, saya berikan kalian satu gambar dari kartu ucapan, kemudian you should mention the topic. Jadi kalian harus
memberikan atau memilih jawaban yang benar itu topiknya yang mana yang sesuai dengan kartu. Nah, itu nanti keluar ya. Oke, thank you. The next slide, di situ ada activity 2 dan ada activity 4. Itu hanya sebagai latihan saja ya. Ini nanti kita individual exercise saja. Boleh kalian latih di rumah bagaimana cara membuat respons yang benar ketika kita ingin memberikan selamat kepada orang lain. For example, di situ ada 6 numbers untuk aktivitas congratulation, kemudian ada 6 numbers juga untuk activity 4 yang merupakan compliments ya. Jadi untuk yang congratulations di sini kita harus memberikan ucapan selamat in English. Misalnya your older sister gave birth. Jadi kalian mempunyai saudara perempuan yang melahirkan. Nah, ucapan selamatnya itu apa gitu ya. Kemudian ada lagi yang number 2, hari ini adalah hari pernikahan paman kalian atau om kalian. Oke, sentence untuk mengucapkan selamatnya seperti apa, seperti itu. Ini contohnya sudah banyak ya di LKS, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi saya menjelaskan hanya inti-intinya saja. Sekarang activity 4, di situ yang page 25 activity 4. Nah, kalau di sini kita hanya memberikan compliments atau pujian ya. What a nice bike. Oke, kita sambung pujiannya apa? Misalnya your bike is so colorful atau your bike is so expensive. Nah, gitu. Kemudian cuma itu saja yang kita bahas hari ini. I think that's enough. Saya pikir sudah cukup. Sekarang kita fokus terlebih dahulu ya kepada PTS yang akan kita laksanakan di minggu depan. Dan for English especially, khususnya untuk bahasa Inggris, mapel bahasa Inggris wajib, soal yang akan saya keluarkan ada 2 chapter ya. The first one itu chapter yang tentang introduction and kinship, yang di dalamnya kita juga mempelajari tentang subjective pronoun, objective pronoun, dan juga possessive pronoun. Kemudian chapter yang kedua itu kita mempelajari yang tentang ini, congratulation dan compliments. Jadi hanya 2 chapter itu saja yang akan saya keluarkan di soal PTS minggu depan. Okay? Don't forget to study hard, jangan lupa belajar dengan giat. Okay, thank you for joining my class. Semoga semuanya stay safe and stay healthy.